Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering bahas tentang bisnis dan marketing. Kali ini kita mau bahas tentang sebetulnya bisnis kalian ini bisnis yang bagus atau enggak sih? Jadi kita akan definisikan bisnis yang bagus itu yang seperti apa kriterianya. Penasaran? Tonton terus sampai dengan selesai. Lanjut. Ada beberapa kriteria sebetulnya di mana kita bisa menilai apakah bisnis ini bagus, pantas buat dilanjutkan atau bagus untuk dimulai atau tidak. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam tentang itu, saya mau minta tolong dulu pada teman-teman untuk bantu subscribe channel ini sehingga kita akan lebih semangat lagi untuk membagikan konten-konten kreatif dan konten-konten tentang bisnis yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam berbisnis di rumah dan ujungnya tentu meningkatkan pendapatannya. Oke, udah subscribe? Sekarang kita lanjut ke kriteria yang pertama. Lanjut. Kriteria yang pertama, di mana kriteria ini menentukan banget bahwa bisnis ini adalah bagus dan ini adalah jenis bisnis yang paling saya cari sekali, tapi memang cukup sulit. Yang kriteria pertama adalah simple. Semakin simple sistemnya dalam mendapatkan uang, semakin pendek prosesnya dalam mendapatkan uang, ini adalah bisnis yang paling bagus. Jangan berpikir, oh bisnis yang ribet itu lebih bagus Pak Hendra. Enggak. Saya bilang enggak. Saya punya beberapa macam bisnis yang ribet, yang simpel, yang menengah. Yang paling terbaik adalah yang simpel. Karena meskipun pendapatannya itu tidak sebesar yang lain, tetapi manajemennya lebih mudah. Itu yang pertama. Kedua, dia lebih everlasting. Misal apa? Hendra bisnis yang simpel, jual beli, punya toko. Orang bisa kaya dengan jual beli. Tokopedia misalnya simpel. Terus orang menyediakan angkutan Gojek, simple. Punya toko kelontongan, tapi yang cukup besar dengan manajemen cukup bagus. Jual beli, orang beli, bayar, selesai. Bagus. Daripada misalnya punya bisnis software engineer misalnya. Ribet kan software engineer. Pertama nawarinya harus ke siapa, cari pemasarannya seperti apa, nyari orang-orangnya juga terbatas. Yang ketiga, ketika ada klien pun pengerjaannya kan panjang. Bener nggak? Jadi putarannya tuh agak-agak lambat. Masih bagusan yang toko-toko biasa kalau menurut saya. Karena saya lihat banyak kok pebisnis toko kain kaya, pebisnis pabrik, ya jelas lah kalau yang punya pabrik. Tapi kan simpel, nggak pusing, nggak rumit, nggak ribet. Keep it simple. Jadi kalau teman-teman punya bisnis yang simpel, yang langsung bisa ngedapetin duit, itu udah bagus. Sekarang kita masuk ke kriteria yang kedua. Lanjut. Oke, kriteria yang kedua yang saya suka pakai ketika menentukan apakah bisnis ini bagus atau enggak adalah barrier to entry. Apa itu barrier to entry itu Kang Hendra? Pokoknya orang ketika mau masuk ke industri yang kita punya itu agak sulit teman-teman. Ya macam-macam. Sulitnya kenapa? Bisa karena kalau masuk modalnya harus besar. Itu berarti bisnis Anda aman. Kenapa? Pesaing baru tidak akan mudah muncul. Oh kalau masuk ke bisnis kita, misalnya kita punya bisnis, pengetahuannya terbatas. Nggak semua orang punya pengetahuan yang kita miliki misalnya. Nah itu barrier to entry-nya kuat. Karena pengetahuan yang Anda miliki, itu orang tidak mudah meniru. Misalnya tukang masak ya. Meskipun tukang masak makanan itu banyak. Tapi kalau teman-teman jago masak dengan ciri khas tertentu, itu orang susah buat meniru. Meskipun sama-sama masakan. Benar nggak? Itu udah bisnis yang bagus. Contoh yang lain lagi misalnya apa? Oke lah video, orang punya skill video kan, orang ngandelin videonya aja buat video. Tapi kalau teman-teman punya skill di videonya, terus orang susah meniru, ya bagus. Lukisan, ya bagus. Pokoknya barrier entry-nya tuh susah untuk ditiru. Jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang membuka bisnis baru yang barrier to entry-nya gampang. Misal apa? Bisnis franchise yang murah misalnya. Ya kalau kalian mau sebagai tambalan pendapatan sih nggak apa-apa ya. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau mau dijadikan ini sebagai penghasilan everlasting yang bisnis yang lebih abadi gitu, lebih lama gitu, itu adalah buruk teman-teman. Kenapa? Misalnya bisnis boba ya. Apa modalnya bisnis boba? Modalnya murah. Cara pengerjaannya terlalu mudah. Orang bisa ditiru karena diajarin juga cara bikinnya. Apa barrier to entry-nya hampir nggak ada. Jadi pasti ketika teman-teman buka dan laku, itu mungkin sebulan 2 bulan ke depan pesaing udah banyak banget. Penting teman-teman tentukan bahwa bisnis ini barrier to entry-nya susah atau enggak. Semakin susah, semakin bagus. Jadi prinsip yang pertama simpel, yang kedua barrier to entry. Sekarang kita masuk ke kriteria yang ketiga. Lanjut. Kriteria yang ketiga adalah cash and carry. Apa artinya? Cash-cashan lah Indonesia nama. Kasih barang dapat duit, kasih barang dapat duit. Akhirnya tuh gitu mah keuntungannya kecil. Betul. Keuntungannya lebih kecil daripada yang dikreditkan. Tapi prinsip cash and carry ini pertama banyak keuntungannya. Dan bisnis ini kalau bisa seperti itu adalah bagus. Orang bawa barang, bayar, selesai. Manajemennya tidak panjang, tidak ada sistem penagihan, tidak ada sistem pencatatan, tidak pusing buat yang nagih, manajemen, manajer nggak pusing dan lain sebagainya. Itu bagus banget teman-teman. Meskipun keuntungannya lebih kecil, teman-teman tinggal memainkan roda putarannya yang lebih besar. Keuntungan kecil tapi roda putarannya besar. Semakin berputar, uang itu gini, bisnis itu semakin cepat putarannya,
itu semakin bagus daripada putarannya lambat meskipun keuntungannya lebih besar tapi putarannya lambat. Yang kedua, kenapa cash and carry itu bagus? Modal teman-teman nggak sebesar yang dibayangkan. Loh, kok kayak gitu? Iya, kalau teman-teman misalnya jual barang harganya 5 juta, terus teman-teman kreditkan. Kan tentu teman-teman mau jual barang yang satunya lagi 5 juta. Berarti teman-teman modalnya berapa coba? Harus 10 juta kan? Karena harus menjual barang yang kedua. Apalagi menjual barang yang ketiga. Jadi 15 juta modalnya. Setuju? Tapi kalau cash and carry, teman-teman bisa gini. Jual barang, masuk duit, beli lagi. Jual barang, masuk duit, beli lagi. Berarti kan putarannya cuma di 5 juta, teman-teman. Benar nggak? Jadi nggak gede modalnya. Yang penting cash and carry. Yang kedua juga penipuannya juga hampir nggak ada, namanya juga cash and carry. Itu kalau teman-teman punya bisnis. Tapi kalau teman-teman beli ke orang, usahakan ada termin. Nah, baiklah licik seetiknya. Usahakan ada termin. Karena gini, teman-teman bisa bisnis tanpa modal. Soalnya ini bisnis yang baik. Kan saya ngomongin baik ya, kriteria baik. Teman-teman ngambil ke orang ngutang, tapi harganya sama, jual ke orang. Dari orangnya cash, bayar ke situ, terus aja muter gitu. Modalnya berapa coba? Ada. Kreativitas teman-teman. Kreativitas. Itu adalah kriteria nomor 3. Dan satu lagi saya mau bagikan kriteria terakhir. Karena kalau terlalu panjang juga capek ya nontonnya. Kriteria yang terakhir bahwa bisnis ini adalah bagus. Lanjut. Prinsip atau kriteria yang keempat yang menunjukkan bahwa bisnis ini bagus adalah belum banyak orang yang mencobanya. Kang Hendra, nah bisnis bagus kok banyak orang belum coba? Ya banyak alasannya. Pertama, bisnisnya memang sulit ya. Jadi tadi barrier to entry-nya tinggi. Jadi masih sedikit. Yang kedua, orang-orang nggak bisa ngelihat bahwa ada potensi yang belum dilayani di masyarakat. Jadi bisnisnya itu masih sedikit. Yang ketiga, orang kan beda-beda. Ada orang yang takut dengan bisnis yang baru. Bener nggak? Tapi teman-teman berani, berarti orang masih sedikit. Ini bisnis yang bagus teman-teman. Jadi pionir tuh bagus. Meskipun ada resikonya. Pionir itu nggak selalu sukses. Bisa jadi ketika Anda pionirkan menurut Anda itu adalah laku. Tapi ternyata kenapa orang nggak mau masuk ke situ? Ya karena memang nggak laku ternyata. Bisa jadi. Tapi jangan menghentikan teman-teman untuk membuat bisnis yang belum banyak di pasaran. Saya pernah lihat gini, ini kita ngobrol side track dulu ya dari cerita bisnis. Saya sering nemuin tuh, kalau nggak di tol biasanya itu di tol tuh di tempat gerbang tol, mau masuk ataupun keluar, atau di pom bensin. Saya sering datang ke tempat keluar tol ataupun tempat masuk tol, terus ada satu gerbang kosong, sementara gerbang yang lain penuh. Patokan saya adalah ketika ada tanda hijau di atasnya, kan ada tanda panah hijau, berarti itu bisa dipakai, setuju kan? Kalaupun nggak bisa ya tentu nanti ada orang yang bantuin kan petugas tolnya. Tapi anehnya kebanyakan orang itu ngantri di tempat yang panjang karena mereka ragu-ragu mau masuk ke gerbong yang kosong, mereka takut jangan-jangan rusak. Akhirnya mereka berkumpul di gerbong yang penuh. Keuntungannya ketika kita berani adalah saya waktu itu ya masuk aja ke yang kosong. Kenapa enggak? Apa yang perlu ditakutkan? Tapi keuntungannya ketika orang antri saya makan duluan masuknya. Udah, perginya duluan, keluarnya duluan. Itu keuntungan kalau kita punya bisnis yang berbeda dengan orang lain. Contoh satu lagi adalah di tempat pom bensin. Saya juga sering lihat orang itu ketika tangki bensinnya itu di kanan, maka mereka ngantri di sebelah kiri kan. Saya pernah masuk juga ke tempat pengisian bensin, orang antriannya panjang banget bilang. Sebelah kanannya sepi, ya tangki bensin saya di kanan. Memang normalnya saya harusnya ngantri di kiri kan. Ya udah, saya tetap masuk ke sebelah kanan karena saya tahu kabel tangki bensin itu panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman memposisikan mobilnya tepat, itu kabelnya tuh selangnya tuh bisa kok ngisi. Meskipun tangki kita di kanan, tapi kita ngantrinya di kanan bisa kok. Dan nggak pernah ada masalah sama penjaga SPBU-nya juga. Jadi orang nggak berani pindah ke kanan karena mereka pikir, oh kalau tangkinya di kanan berarti saya harus di kiri, dan mereka bilang harus, sementara nggak ada aturan. Mana undang-undangnya kan nggak ada. Nah itu ketika saya orang ngantri, saya malah duluan, ngisi duluan, pergi duluan. Itu keuntungannya menjadi orang yang punya aware. Jadi kriteria bisnis yang terbaik adalah yang belum banyak peminatnya meskipun ada resikonya. Oke? Cukup saja dulu untuk kita bahas tentang kriteria bisnis yang baik. Apabila teman-teman merasa bahwa video-video kita bermanfaat, silakan bantu dengan subscribe juga. Dan tonton kita di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses!